Jadi kira-kira seperti yang sudah teman-teman ketahui, hari ini kita akan menyelenggarakan IG Talks lagi. Ini series kita dari setelah sebelumnya kita sudah membahas beberapa tema dan cuma kali ini kita memang kembali lagi uh, berdiskusi tentang Omnibus Law. Kali ini kaitannya dengan migas. Jadi uh, kita akan menelisik pasal-pasal sektor migas dalam RUU Omnibus Law dan implikasinya, karena di minggu lalu kita sudah membahas Omnibus Law, dampak Omnibus Law terhadap sektor pertambangan, terutama khususnya minerba. Jadi, seperti teman-teman ketahui, Omnibus Law saat ini sudah anggota DPR setelah menyepakati untuk memasukkan Omnibus Law ke Balek, Badan Legislasi, itu di awal bulan ini. Dan jadi artinya Omnibus Law ini akan masuk ke pembahasan, selain nanti akan masuk ke tahap konsultasi publik dan sebagainya. Nah, kita tahu di tengah COVID-19 ini situasinya agak berbeda. Jadi ada kekhawatiran dari banyak pihak bahwa Omnibus Law ini nggak akan cukup representatif dan mengajak keterlibatan partisipasi publik, karena melihat bagaimana DPR kemarin dari sidang paripurna pun yang di saat kita sedang fokus dalam penanganan COVID tapi masih tetap bersepakat untuk melanjutkan seperti itu. Nah, jadi kalau minggu lalu kita ngebahas tentang pasal-pasal krusial dalam RUU tentang minerba di Indonesia, nah kali ini kita akan lebih fokus ke migas. Nah, tapi jadi kita tahu migas ini kan sebagai salah satu SDA di Indonesia yang cukup strategis ya bagi perekonomian Indonesia. Bagaimana sih regulasi apa yang nanti akan berubah yang dengan hadirnya RUU Omnibus Law ini? Pasal-pasal apa aja yang kira-kira krusial dan atau mungkin kontroversial itu kita akan bahas pada sore hari ini. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya kepada Mbak Mary. Sebenarnya Mbak Mary, seberapa strategis sih sektor migas kita ini di Indonesia? Mungkin kita bisa dimulai dari situ dulu, baru nanti kita coba masuk ke lebih substantif lagi. Silakan Mbak Mary. Oke, terima kasih Mas Ayubi. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung dan selamat sore. Jadi kalau kita lihat sektor migas merupakan salah satu sektor strategis di dalam ekonomi kita, dan dia memang kenapa strategis karena banyak sekali tumpuan ekonomi bagi sektor migas. Meskipun cadangan migas di Indonesia saat ini tidak terlalu besar, dan mungkin dengan kalau kita lihat dari segi riset per production ya, perbandingan antara riset dan productionnya itu sekarang kalau 2019-2020 mungkin sekitar 10 tahunan ya, atau bahkan ke bawah gitu. Tapi kemarin sempat ada penemuan baru, mungkin kita perlu lihat data terbaru lagi. Nah, yang pertama, kalau kita lihat kinerja sektor migas, terutama di era COVID-19, di kuartal pertama 2020, kemarin SKK Migas sudah memberikan rilis capaian di kuartal 1, di mana untuk dari sisi lifting ada pencapaian sekitar total, kalau kita bandingkan minyak dan gas, kita total ada sekitar secara kumulatif 1,749 juta barel setara minyak per hari, atau sekitar 90,4% dari target APBN sebesar 1,946 juta barel setara minyak per hari. Jadi itu baru capaian kuartal 1. Memang target capaian dari produksi minyak selalu menurun juga karena mungkin melihat cadangannya dan juga kinerjanya. Terutama beberapa ladang-ladang minyak di Indonesia yang mungkin dari sisi ladangnya juga relatif tua, dan juga ada beberapa produksi yang kinerjanya cenderung menurun, dan juga ada beberapa proses transisi dari kontraktor lama ke kontraktor baru, dan mungkin juga belum bisa
lebih apa namanya cepat untuk menaikkan, dan mungkin juga ada faktor-faktor lain, terutama menurunnya harga minyak dan kemudian juga adanya penemuan cadangan minyak di daerah lain yang itu juga mungkin lebih apa namanya menarik bagi investor, dan ada faktor lain seperti teknik ya, misalnya kandungan CO2 yang besar dan sebagainya, dan juga beberapa ladang-ladang minyak yang cukup susah untuk dieksplorasi. Hal yang kedua adalah saat ini PNBP Migas masih menjadi andalan dari PNBP nasional. Kalau dari press conference yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan berapa hari lalu, 2 hari lalu kalau tidak salah, dari capaian industri migas kita dari kuartal 1, kalau data yang disampaikan ada sekitar 28 triliun dan 641 ini dengan proporsi sekitar 22,5% dari apa namanya APBN ya, kontribusinya terhadap penerimaan APBN, atau kalau dibandingkan year on year-nya itu sekitar 7,42%. Nah, secara nilai penurunan nilai PNBP itu sangat dipengaruhi oleh harga minyak yang jatuh di beberapa apa namanya bulan terakhir ya. Belum lagi misalnya gelontoran produksi yang cukup besar dari negara-negara OPEC ya, seperti Arab Saudi gitu ya, dan sekutunya dan beberapa negara yang lainnya juga, sehingga apa namanya harga minyak cukup jatuh. Tapi memang banyak dipengaruhi oleh dampak COVID ini. Aspek strategis lain dari PNBP Migas itu juga mempengaruhi DBH atau dana bagi hasil migas ke daerah. Nah, ini juga sangat mempengaruhi kinerja pendapatan di daerah. Jadi tingkat criticality-nya dari pendapatan minyak ini sangat berdampak bagi perekonomian. Dan dampak secara tidak langsung tentunya bagi tenaga kerja maupun multiplier efek ekonomi atau aktivitas supply chain dari industri minyak, baik industri menengah maupun turunan yang mensuplai dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dari oil and gas ini. Saya kira itu sebagai pengantar untuk garis besar dari seberapa strategis industri minyak di perekonomian Indonesia. Tapi berarti tadi udah cukup tinggi sekali ya, karena di kuartal pertama pun udah 90% liftingnya itu ya. Ya, ini berarti berhubungan. Ya, ini berarti berhubungan dengan kondisi saat ini gitu Mbak? Atau terutama misalnya tadi mengenai ada hubungan dengan COVID juga? Karena kita tahu sepertinya harganya juga relatif turun naik gitu ya saat hari ini ya. Ya, betul. Kalau dilihat dari lifting mungkin 90,4% tercapai, tapi kalau dari nilai itu nggak nyampe 25% dari target, walaupun sudah kuartal 1. Kalau logikanya mungkin harusnya 25 atau lebih gitu ya, tapi karena jatuhnya harga, jadi apa namanya, secara PNBP tidak masuk gitu, maksudnya tidak begitu tinggi gitu. Berarti apa dapat dikatakan kondisinya cukup buruk atau masih aman nih Mbak? Untuk kalau melihat situasinya sekarang. Ini susah dari kalau kita aman atau buruk ya, mungkin pasti kinerjanya akan menurun seiring dengan kinerja perekonomian yang lain, karena tentu apa namanya tenaga kerja di oil and gas harus physical distancing, kemudian pelayanan-pelayanan yang menyertai seperti transportasi juga akan berkurang, kemudian tingkat apa namanya keaktifan apa namanya pemantauan tenaga kerja dan sebagainya juga berkurang. Mungkin pastinya juga pengapalan, penjualan minyak dan sebagainya juga akan berkurang, karena masing-masing negara juga dan di dalam negeri juga melakukan pembatasan aktivitas karena COVID respon seperti itu. Oke, berarti dampaknya ya bisa jadi kemana-mana gitu ya dari karena COVID ini ya kita tahu dari sektor turunannya itu. Berarti kalau saya lihat itu ya, kalau saya lihat itu sangat strategis Mbak ya. Migas ini ya, karena kita tahu ya Indonesia sendiri nggak hanya berdasarkan daripada pendapatannya ya, tapi ya sebagai energi juga kita tahu. Dan tadi saya sempat mengecek Mbak, kabarnya baru-baru ini itu kita udah nemuin cadangan baru nih. Tadi baru kemarin. Nah itu gimana tuh Mbak kira-kira? Kalau Mbak Mary ngeliat itu?
kalau sudah masuk secara ekonomi dan dikuantifikasi itu masuk dalam cadangan reserve kita. Tentu menaikkan reserve per production kita ya, yang tadinya kita perkirakan dari data BP Statistical Review di 2018 itu sekitar 10 atau 11 tahun. Tapi dengan bertambahnya reserve dan dengan asumsi produksi tetap, itu reserve per production-nya tentu naik, mungkin lebih dari 10 tahun atau bahkan ini ya cukup besar ya. Tapi ini juga tantangan kita, tantangan pemerintah tentunya ya, untuk bagaimana dieksploitasi atau diproduksi dengan menciptakan environment dan good governance yang cukup bagus bagi investor gitu ya, untuk bisa, pasti masih berapa tahun lagi, dan itu agak delay untuk menawarkan sebuah blok baru yang mungkin rata-rata butuh sekitar 2 sampai 5 tahun yang cukup worth it gitu ya. Belum lagi ada saingan kita di beberapa negara lain, tapi kita lihat situasi setelah COVID, apakah cukup bisa mendatangkan investor untuk wilayah-wilayah dengan cadangan migas baru. Ya, ini jadi menarik nih. Aku pengen mulai masuk ke ini ya, hubungannya dengan tadi Omnibus Law, sebagaimana bahasan kita kali ini. Tapi sebelum itu aku pengen mengingatkan kepada teman-teman yang lagi menyimak kita saat ini, kalau misalnya ada pertanyaan, itu bisa langsung chat aja di kolom komentar, atau nanti secara khusus saya bisa memberikan kesempatan kalau ingin bergabung dengan bahasan kita, untuk ngasih gagasan atau respon, silahkan saja, tinggal nanti diajukan di situ, bisa saya lihat di sini, nanti tinggal saya split layarnya, kayak gitu. Nah, Mbak, jadi gini Mbak, ini kita tahu mengingat perkembangan RUU Omnibus Law, kemudian di tengah pembahasan RUU lainnya, dan salah satunya juga RUU Migas. Ada beberapa pasal yang bahasannya sama dibahas baik di RUU Migas ataupun di RUU Omnibus Law. Nah, ini kira-kira nanti akan seperti apa pembahasannya? Kemudian adakah yang pasal-pasal yang sepertinya perlu ditelisik lebih jauh gitu? Karena kita tahu ya tadi sebagai sektor yang sangat strategis bagi perekonomian Indonesia, saya kira penting buat kita sebagai publik untuk mengetahui lebih jauh kira-kira apa nih dampak yang ditimbulkan dari RUU Omnibus Law ini. Terutama mungkin apabila ini benar-benar nanti disahkan gitu. Kira-kira apa sih yang akan perubahan apa yang terjadi, sejauh apa signifikansinya, terutama bagi tata kelola migas di Indonesia ke depannya. Silahkan, Mbak. Kita udah masuk pasal per pasal nih ya? Boleh. Atau secara umum? Secara umum dulu, Mbak. Jadi gimana Mbak melihat tentang ya ini migas, kondisi tata kelola migas dengan pembahasan RUU Omnibus Law? Nah, RUU Migas itu juga masuk ke dalam prolegnas, RUU Omnibus Law juga masuk ke dalam prolegnas. Nah, memang tidak semua pasal yang dirubah Law. RUU Omnibus saya lihat sebagian besar hanya merubah beberapa pasal yang berkaitan dengan kelembagaan dan juga beberapa pasal terkait PPNS, dan ada beberapa pasal-pasal yang mungkin turunan gitu. Nah, menurut saya keduanya ini harus sinkron gitu. Mana yang lebih dulu, apakah migas, apakah Omnibus Law. Dan dalam proses peraturan perundangan otomatis kalau migas duluan ditetapkan dan Omnibus Law terakhir, maka Omnibus Law masih bisa merubah yang ada di Undang-Undang Migas. In case ya, in case begini, kalau di Undang-Undang Migas ditetapkan duluan, lalu ada gugatan MK, misalnya ya, karena kan titik rawan dari sebuah undang-undang setelah disahkan adalah gugatan MK, dan kalau gugatan MK misalnya membatalkan pasal tertentu dan merekomendasikan perubahan, maka perubahannya dilakukan di Omnibus Law. Begitu juga sebaliknya. Kalau Omnibus Law sudah menetapkan sebuah pasal, misalnya 1-2 pasal terkait kelembagaan, kemudian digugat oleh masyarakat atau para pihak yang terkait, atau misalnya merasa dirugikan secara material konstitusional ke MK dan kemudian dimenangkan, maka rekomendasi putusan MK bisa dirubah dengan revisi Undang-Undang Migas. Jadi dua-duanya itu kedudukan hukumnya sama di pembahasan antara eksekutif dan legislatif, dan kedua yang paling akhir bisa membatalkan yang paling awal, dan juga fatsun-fatsun yang umum bisa mencakupi hal-hal yang khusus. Saya kira itu.
konsekuensi dari dua UU ini. Iya, tapi berarti jadi ada dua jalur dong, Mbak. Ini misalnya kalau ini adalah sebuah inisiatif regulasi baru, tapi ada dua yang berjalan. Kalau nanti misalnya ada penolakan di satu sisi, itu bisa diakali tanda kutip di RU salah satunya kayak gitu. Apa kayak gitu, Mbak? Berarti nanti kan kita melihat, Mbak. Ya, Mbak. Iya, namanya juga proses politik ya, karena sebuah regulasi, sebuah undang-undang itu adalah produk politik dan begitu juga kebijakan. Dan namun perlu kita perhatikan bahwa perubahan regulasi sebagai sebuah proses politik itu membawa konsekuensi juga yang cukup besar, gitu. Jadi kita perlu memperhitungkan misalnya aspek SDM, aspek biaya, kesiapan kelembagaan, dan juga impact dari perubahan regulasi. Jadi sebagaimana saya sarankan, perubahan sebuah regulasi di dalam studi-studi dikatakan bagaimana kita harus mengantisipasi beberapa dampak dan seberapa cepat dampak itu bisa di-handle begitu perubahan peraturan, dan bagaimana regulatory impact assessment juga dilakukan oleh DPR sebelum memutuskan baik merubah, menambah ataupun mengganti sebuah pasal di dalam undang-undang gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan besarnya harusnya berangkat dari masalah besar dari industri tersebut dan kemudian dirubah pasalnya yang ingin menyelesaikan persoalan, dan yang kedua memang ingin meningkatkan benefiting atau manfaat dari sektor tersebut bagi perekonomian. Jadi itu beberapa aspek yang harus diperhatikan. Dan yang ketiga adalah sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Migas. Migas adalah sektor bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, kalau ingin menaikkan tingkat manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, maka pasal-pasal tertentu itu juga harus diarahkan ke sana sehingga tidak beresiko untuk dibatalkan karena ada pihak yang merasa dilanggar hak konstitusionalnya. Karena kalau pasal digugat di MK bergonta-ganti cukup lama itu cukup nggak efisien gitu. Jadi satu, biaya tinggi, yang kedua sebenarnya biaya sosial politiknya juga tinggi, dan yang ketiga tentu biaya kelembagaannya kalau misalnya akan ada banyak perubahan. Dan yang terakhir kita perlu tahu bahwa industri ini tidak jangka pendek, minimal kalau eksplorasi itu 10 tahun, kalau wilayahnya sangat susah lebih dari itu bahkan diperpanjang, dan mungkin 30 tahun untuk kontrak untuk produksi. Begitu udah produksi, kalau regulasi berubah harus ganti, misalnya seandainya ya harus ganti model kontrak kerjasama dan sebagainya, itu pasti menciptakan ketidakpastian baru. Nah, dan di dalam ekonomi atau kegiatan industri ekstraktif, pasti ketidakpastian itu adalah salah satu faktor yang menjadikan sektor ini menjadi tidak menarik, misalnya begitu. Oke. Iya, benar Mbak. Jadi tadi Mbak menyebut ya soal mengenai pasal 33 ya, saya kira semua sepakat bahwa pengelolaan sumber daya alam ya di Indonesia itu mengacunya harus ke itu pasal 33. Tapi pertanyaannya jadi apakah di Omnibus Law ini, rancangannya yang kita tahu ini sudah ada, apakah semangat filosofi pasal 33 itu tercermin di dalam pasal per pasal itu? Nah, jadi aku pengen tahu nih, Mas, gimana pasal-pasal isi-isinya itu terhadap ini tadi, terhadap sektor migas. Karena mungkin kalau di sektor lain sudah banyak ya, banyak orang yang membahas dari segi tenaga pekerjaan, terus kemudian dari segi lingkungan, terus dari kemarin terakhir juga kita membahas di pertambangan minerba, tapi kayaknya sepertinya masih belum banyak yang membahas soal migas. Jadi kira-kira gimana pandangan Mbak Mary melihat atau menyigi pasal-pasal dari Omnibus Law ini terkait dengan migas? Silakan. Oke, mungkin sebelum tadi opini ya, nanti ada beberapa dampak yang perlu dianalisa. Mungkin kita masuk saja ke pasal krusial dari sektor Omnibus Law. Dan kalau saya lihat tidak terlalu banyak pasal yang diubah kalau dibanding dengan sektor mineral dan batu bara. Akan tetapi perubahannya adalah bentuk kelembagaan. Mungkin pemirsa di sini juga sudah cukup paham
bahwa di tahun 2012 ya ada putusan MK ya yang mempermasalahkan kelembagaan BP Migas, dan kemudian di situ dipermasalahkan karena fungsi 5 fungsi dari pengaturan, pengawasan, penguasaan, dan lain-lainnya, ada 5 fungsi dari konstitusional di putusan MK tersebut. Dan salah satu amarnya memang atas tuntutan, dan waktu itu ketua MK-nya Pak Mahfud MD dikatakan bahwa tersirat dan di situ dikatakan bahwa bentuknya harus sebuah BUMN. Oke, kita langsung saja ya, kita lihat di dalam pasal per pasalnya. Pertama, di dalam pasal 1 angka 21 di dalam Undang-Undang Migas 22/2001 dikatakan bahwa pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah perangkat NKRI yang terdiri dari presiden beserta para menteri. Nah, usulan perubahan di dalam pasal tersebut, narasinya ya, ada perubahan narasi. Pemerintah pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Jadi substansinya adalah di dalam argumentasi perubahan pasal tersebut ada tersirat ingin mempertegas dari fungsi kekuasaan presiden ya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di tingkat pusat dan tidak terdegradasi oleh fungsi menteri. Ya. Di hal ini juga tersirat di dalam beberapa argumentasi yang kita ikutin, bermaksud untuk melakukan penyederhanaan perizinan berusaha. Seperti itu. Jadi mungkin definisi ini menegaskan di dalam pasal 1 angka 21. Gimana? Tapi memang artinya apa, Mbak? Karena kita tahu ya, menteri kan sebenarnya bagian perangkat juga dari presiden. Kenapa seolah pemerintah ingin menarik tadi, mempertegas bahwa menjadi tadi kewenangan presiden? Seperti itu. Nah, itu alasannya politik ekonomi sebenarnya. Karena mungkin sektor ESDM ini kan sangat strategis juga, dan mungkin saya tidak tahu apakah latar belakangnya apa gitu, tapi memang peran Menteri ESDM di sektor ESDM dan di sektor migas itu juga cukup besar, seperti itu. Nah, kalau saya sih melihat ini tidak, ini hanya penegasan saja, penegasan di dalam definisi gitu. Dan menurut saya tidak perlu berlebihan juga, tidak perlu berlebihan karena ketakutan peran Menteri lebih besar daripada peran Presiden di dalam pasal ini, tapi menurut saya ini hanya untuk memberikan penegasan dan tidak terlalu perlu diperdebatkan ya, karena memang kekuasaan eksekutif itu ada kekuasaan besarnya ada di Presiden gitu. Yang kedua, ini juga mengingatkan sebenarnya banyak sekali permen yang berada di bawah menteri itu akrobatik gitu. Jadi akrobatiknya di mana, dan karena di atas menteri itu adalah presiden. Nah, mungkin ya, ini dugaan saya, ini untuk menegaskan bahwa adanya visi misi presiden, tidak adanya visi misi menteri. Itu pernyataan Pak Jokowi waktu lalu ya, itu sih itu perlu diamati juga oleh kawan-kawan di stakeholder migas. Karena di beberapa sektor lain seperti batu bara, energi baru terbarukan, kelistrikan dan sebagainya, ada bacaan beberapa pengamat yang mengatakan bahwa peraturan menteri ke bawah sangat akrobatik gitu. Jadi mungkin leadership presiden ingin ditegaskan juga di dalam sektor ini. Itu opini saya pribadi. Oke, nah di dalam pasal yang lainnya, di dalam pasal 4 Undang-Undang Migas, ya ini sangat urgen terkait kelembagaan. Pasal 4 ayat 1, 2, dan 3 dikatakan pasal 1, migas sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Nah, di dalam pasal 4 perubahannya, di situ narasinya sama, ya. Oke, tapi di dalam ayat 2 juga sama, yang berbunyi, penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan
di dalam undang-undang lama dan di dalam undang-undang baru sama. Namun di ayat 3-nya, pasal 4 ini, kalau ayat 3 undang-undang lama dikatakan pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan membentuk badan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 23. Jadi pasal 1 angka 23 tadi mendefinisikan badan pelaksana. Nah, di dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Omnibus Law diubah ya narasinya menjadi kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan kegiatan usaha hilir migas. Nah, di sini semakin menegaskan tentang kegiatan usaha hulu dan usaha hilirnya. Jadi ingin lebih menegaskan pemisahan antara hulu dan hilir. Dan ini kalau dilihat dari segi background dokumennya, dikatakan karena ada putusan MK nomor 36 tahun 2012 dinyatakan bahwa dalam menjalankan penguasaan negara atas sumber daya migas, pemerintah melakukan tindakan pengurusan atas SDA migas dengan memberikan konsesi kepada salah satu atau beberapa BUMN untuk mengelola kegiatan usaha hulu migas pada sektor hulu, BUMN yang akan melakukan KKS dengan BUMD, koperasi usaha dan sebagainya. Jadi di sini dianggap untuk memperjelas kanal dari investasi baik di sektor hulu maupun di sektor hilir dan ingin memberikan kepastian terhadap kontrak-kontrak yang telah eksis menurut penyusun Omnibus Law ini mengatakan seperti itu dan tujuannya untuk efektivitas sektor hulu dan sektor hilir. Nah, nah yang baru lagi adalah di pasal 4 ini di antara pasal 4 dan pasal 5 ditambahkan satu pasal yang ini dalam tata tertib peraturan perundangan sebagai sebuah norma baru, ya, di mana kalau ada penambahan seperti ini sebagai norma baru akan berkonsekuensi di batang tubuh dan lain-lainnya, yaitu pasal 4A. Ini pasal yang paling krusial di dalam Omnibus Law dari sektor migas dan cukup merubah banyak hal karena merubah kelembagaan. Kita perhatikan ini ya pasal 4A. Tentang pasal 4A ini, sebagaimana tadi yang saya singgung di atas adalah putusan MK nomor 36 PUU 36/PUU 10/2012 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan penguasaan negara atas sumber daya alam, pemerintah melakukan tindakan pengurusan atau sumber daya alam dengan memberikan konsesi kepada satu atau beberapa BUMN untuk mengelola kegiatan usaha migas pada sektor hulu. BUMN itulah yang akan melakukan KKS, ya, akan melakukan kontrak kerjasama dengan BUMD, koperasi, usaha kecil maupun badan hukum BU dan BUT. Ya. Kemudian mengacu pada pertimbangan MK tersebut, maka konsesi diberikan. Ini yang spirit yang terkandung diberikan kepada BUMN dan pengarus utamaannya adalah pengutamaan pengusahaan sumber daya alam kepada BUMN existing dan pembagian resikonya kepada BUMNK. Itu beberapa alasannya. Tapi bunyi pasalnya adalah seperti ini ya. Ini baru banget ada 7 ayat dari pasal 4A yang sangat krusial. Yang pertama, ayat 1 mengatakan kegiatan usaha migas diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Oke, yang kedua, pemerintah pusat sebagai pemegang kuasa pertambangan dapat membentuk atau menugaskan BUMN khusus sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu migas. Ya, membentuk atau menugaskan. Ini mengandung dua kata pilihan. Membentuk atau menugaskan BUMN khusus, ya, BUMN khusus sebagai pelaksana usaha kegiatan migas. Nanti kita bahas apa bedanya membentuk dan menugaskan dan sebagainya, implikasinya ya. Kita lanjut dulu ayat 3. BUMN khusus bagaimana dimaksud pada ayat 2 bertanggung jawab kepada pemerintah pusat, ini jelas alur tanggung jawabnya. Ayat 4, BUMN khusus bagaimana dimaksud pada ayat tersebut.
melakukan kegiatan usaha hulu migas melalui kerjasama dengan BU dan BUT. Jadi BUMN khusus ini melakukan kerjasama dengan BU dan BUT. Tentunya bentuknya adalah kontrak kerjasama atau production sharing contract ataupun PSC cross split saat ini dan sebagainya. Dan bentuk kerjasama kontrak kerjasama yang lainnya, misalnya TAC atau service contract dan sebagainya. Di ayat 5-nya, pemerintah pusat menetapkan BU atau BUT akan bekerja sama dengan BUMN khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Jadi pemerintah pusat tadi di ayat sebelumnya udah dijelaskan presiden. Iya. Jadi di sini kelihatan alurnya bahwa pemerintah pusat yang menetapkan BU BUT yang akan bekerja sama dengan BUMNK yang akan dibentuk maupun ditunjuk atau yang maupun ditugaskan tadi. Nah, ayat 6-nya dikatakan kerjasama antara BUMNK, BUMN khusus dengan BU atau BUT sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan berdasarkan kontrak kerjasama. Ini masih sama dengan sebelumnya. KKS tidak dirubah dalam bentuk izin misalnya atau sebagainya. Nah, ayat 7-nya KKS sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 wajib memuat ketentuan pokok minimal ya, ada sekitar A sampai Q kurang lebih sama dengan pasal lain yang ada di Undang-Undang 22 2001 mengenai kandungan minimal di dalam kontrak kerjasama. Di sini ada sekitar 15 lebih kalau tidak salah tentang kewajiban penerimaan negara, wilayah kerja dan pengembalian, kewajiban pengeluaran dana, kemudian perpindahan kepemilikan hasil produksi atau hasil produksi migas, jangka waktu, kondisi perpanjangan kontrak, dan sebagainya. Jadi ini klausul-klausul kontrak isinya, penyelesaian perselisihan, kewajiban pemasokan migas dalam negeri atau DMO, berakhirnya kontrak, kewajiban pasca operasi pertambangan atau ASR kalau di migas ya, abandonment site restoration, kewajiban keselamatan dan kesehatan, pengelolaan lingkungan hidup, kemudian pengalihan hak dan kewajiban, kemudian pelaporan yang diperlukan, serta rencana pengembangan lapangan, pengarus utamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, dan pengembangan masyarakat sekitar atau jaminan hak-hak masyarakat adat. Ya, di sini ada sangat jelas dikatakan di Undang-Undang Migas, dan juga pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia, ya, atau lokal konten dalam hal tenaga kerja. Nah, dari 7 ayat ini, yang harus dilakukan kalau disetujui adalah KKS itu akan berkontrak, jadi K3S atau kontraktor akan BU berupa BU BUT, BU BUT itu badan usaha dan badan usaha tetap, BU, jadi BU dan BUT itu kalau BU itu berbadan hukum Indonesia, BUT itu bisa berbadan, jadi merupakan anak perusahaan asing yang berada di Indonesia dan memiliki entitas legal yang terpisah sebagai anak usaha gitu ya, atau subsidiaries company-nya, tapi terregister di Badan Hukum Indonesia dan berkontrak dengan BUMNK. Nah, perubahan signifikannya itu ada 2 opsi dari pasal 4A, terutama ayat 2 itu adalah pemerintah pusat sebagai pemegang kuasa pertambangan dapat, ya, ini dapat membentuk atau menugaskan. Dia boleh menugaskan misalnya BUMN yang sudah ada, apakah Pertamina Hulu atau Pertamina EP untuk memegang peran ini ya. Atau dia membentuk BUMN baru. Ya, ada beberapa itu yang ramai lagi diperbincangkan di semua media. Jadi apakah dengan rumor pembentukan BUMN ini berarti SKK Migas akan dibubarkan seperti itu, atau gimana? Karena sudah mulai banyak respon. Ini menurut Mbak Mary sendiri bagaimana, Mbak? Karena tadi berarti opsinya ada 2 ya, antara membentuk atau menunjuk. Ya, menugaskan atau membentuk. Nah, membentuk sendiri bisa jadi terhadap sekarang gini, terus SKK Migas mau dikemanain gitu pertanyaannya ya. Bisa jadi SKK Migas, bisa jadi membentuk BUMK, BUMN khusus dari SKK Migas. Gitu. SKK Migas tentu akan berubah nama kalau undang-undang ini disetujui, SKK Migas berubah nama dan kemudian apakah SKK Migas kemudian akan menjadi BUMNK yang dibentuk
ya sebagai khusus untuk kegiatan usaha hulu migas, itu opsi yang pertama. Yang kedua bisa jadi BUMN yang sama sekali baru gitu. Ya, orang-orang yang ada di SKK Migas bisa juga menjadi bagian dari BUMNK baru, atau juga Pertamina juga bisa menjadi baru, dan atau tim yang sama sekali baru dari BUMNK ini. Itu satu kalau dibentuk. Kalau yang kedua ditugaskan, diberikan penugasan, maka bisa memakai BUMN yang ada seperti Pertamina EP atau Pertamina Hulu. Ya, mungkin kita perlu lihat juga karena Pertamina Hulu dan Pertamina EP tentunya sudah memiliki portofolio juga. Misalnya mereka mengelola blok migas, mereka punya kerjasama di sektor hulu dan sebagainya, itu juga perlu dilihat. Atau Pertamina Persero-nya, seperti itu. Nah, hanya menurut pendapat saya, perlu kita lihat karena Pertamina Persero ini sudah menjadi holding company, di mana holding company ini juga mengelola banyak anak perusahaan, dan dia juga mengelola interest, ya, atau ya dia mengelola, kalau di Minerba beberapa divestasi dikelola oleh holding company Inalum. Nah, Pertamina juga mengelola beberapa interest atau participating interest Pertamina di beberapa blok. Kalau kita lihat ya, kayak di Cepu itu ada, di beberapa blok-blok rata-rata ada Pertamina participating interest. Nah, perlu dikaji lebih dalam, dan ini menyisakan pekerjaan rumah, ya, pekerjaan rumah, dan bisa jadi juga polemik baru. Berapa lama kelembagaan itu akan dibentuk setelah Omnibus Law disepakati, dan setelah ini harus dibentuk juga PP-nya, turunan dari Omnibus Law. Jadi memang ada delay waktu, ada lag time di dalam pelaksanaan undang-undang ini jika beberapa pasal kelembagaan ini disetujui. Saya kira itu konsekuensi yang harus dihitung. Konsekuensi bagi industrinya seperti apa? Terhadap wilayah operasi yang saat ini sudah berproduksi on stream, saya kira tidak banyak berpengaruh karena mereka sudah on stream, sudah ini ya. Tapi mungkin bagi K3S yang WPB, POD dan sebagainya belum disetujui ya, atau masih dalam awal-awal, itu pasti akan terganggu dengan perubahan kelembagaan seperti itu. Berarti, tapi gini Mbak, kalau misalnya ya tadi opsinya adalah pembentukan ini baru, karena rumor yang berkembangnya ke arahnya ke situ Mbak. Artinya, tapi kan di situ juga kalau nggak salah disebutin memang butuh waktu ya, bahwa sebelum itu ya tetap diserahkan oleh SKK Migas sampai nanti itunya BUMN khususnya itu settle. Tapi memang saya pikir nggak semudah itu ya untuk tadi membentuk BUMN di tengah kondisi saat ini, belum nanti ngomongin kelembagaannya. Nah itu ya kira-kira menurut Mbak Mary gimana melihat tadi? Karena ini kan dari segi kelembagaan tadi Mbak Mary sebut sendiri, kalau itu yang berubah maka akan banyak caranya itu berubah, batang tubuhnya segala macam. Maka nanti ya di konteks realnya itu akan seperti apa? Jadi kalau saya melihat gini, ada banyak potensi yang bisa kita prediksi. Bisa cepat, bisa lambat. Itu tergantung pada leadership dan juga kesepakatan di DPR. Misalnya kalau PP-nya nanti berbunyi, apakah kepala BUMNK itu harus dipilih melakukan fit and proper test? Misalnya Presiden mengusulkan 10 nama, misalnya seperti pimpinan KPK, kemudian dipilih oleh DPR. Nah itu pasti akan lama lagi, karena ada proses politik dari kepala BUMNK. Mengingat kepala BUMNK ini akan menandatangani kontrak migas ya, yang akan memantau kontrak dan akan melakukan pengendalian kontrol terhadap kontrak migas ya. Apalagi walaupun memang kontrak migas gross split to some extent relatively tidak terlalu rumit untuk dipantau gitu ya, tapi terutama karena ada beberapa wilayah yang akan kita lelang baru ya, karena tadi ada penemuan cadangan migas baru. Jadi memang industri ini akan menciptakan juga perdebatan politik baru tentang kelembagaan ini di dalam PP-nya. Dan proses delay yang berikutnya adalah, terutama saya agak khawatir dengan situasi pemulihan pasca COVID-19. Jadi kalau mungkin ada PR baru, istilah ini pekerjaan baru ya. Kalau Pak Presiden menyusun PP-nya bersama Pak Menteri mengusulkan PP kepada Presiden dan prosesnya cukup cepat, misalnya apakah membentuk baru atau tidak, kemudian bagaimana
pemilihan kepala BUMNK dan sebagainya itu cukup cepat di bawah koordinasi Menteri BUMN misalnya ya, karena ini BUMNK dan sebagainya itu bisa cepat gitu tergantung leadershipnya dan juga komposisi atau situasi politik di DPR tentunya. Nah, saya kira fokusnya persoalannya adalah fokus kita dalam penanganan ini mana yang akan didahulukan, merubah banyak kelembagaan. Ya, dengan konsekuensi kita harus menyediakan SDM, anggaran, pembahasan, ya, dan sebagainya, atau kita mendahulukan COVID respon. Itu dulu. Jadi memang konsekuensinya besar kalau kita merubah lembaga ini. Meskipun begini, kalau misalnya delay ya, dari Omnibus Law baru 2 tahun dibentuk BUMNK dan yang akan melaksanakan masa transisi itu adalah SKK Migas yang sekarang. Itu juga menimbulkan proses transisi yang mungkin SKK Migas juga akan berhitung dengan 2 tahun dan sebagainya. Nah, itu ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Jadi memang konsekuensi Omnibus Law ini cukup besar. Seperti itu yang harus dijadikan pertimbangan kita bersama. Ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik, ini masih nyambung nih. Jadi mau saya sampaikan dari Andri. Katanya Komisi 7 itu sempat mengumumkan bahwa BUK Migas itu tidak akan dibentuk dari badan usaha baru. Nah, pertanyaannya, jika pada akhirnya Pertamina, karena memang itu bisa jadi salah satu opsi ya, yang memegang peran itu, maka apa konsekuensinya? Karena memang sejauh ini memang banyak perdebatannya adalah daripada membentuk BUMN khusus baru, kenapa nggak diperkuat aja Pertaminanya kayak gitu. Nah, menurut Mbak Mary sendiri seperti apa? Oke, pertanyaan dari Mas Andri ya. Ya. Kalau menunjuk BUMN yang ada, konsekuensinya adalah BUMN-nya juga menjadi gemuk, gitu. Dia punya fungsi baru, bahkan kembali kepada fungsi Pertamina yang lama, undang-undang lama, sebelum Undang-Undang 22 2001. Dan dia mengawasi lebih dari 70 blok migas. Jadi ada tanggung jawab baru di dalam melaksanakan kontrak-kontrak hulu migas atau mengawasi pelaksanaan kontrak sektor hulu migas. Jadi hulu migas itu bukan hanya mengawasi pelaksanaan kontrak, walaupun itu tugas utamanya ya, tapi menjaga kinerja lifting, melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, pencapaian PNBP, kemudian melakukan diskusi dengan sektor lain untuk misalnya pencapaian lokal konten dan sebagainya. Memang Pertamina itu adalah perusahaan BUMN terbesar kita di sektor oil and gas. Dari segi kapasitas dan dari segi learning curve itu sudah memiliki expertise yang BUMN dibanding BUMN lain lah ya. Tapi dengan misalnya ditunjuk kepada Pertamina itu akan menambah fungsinya yang lebih besar, itu konsekuensinya otomatis dia harus menambah dana dan menambah sumber daya manusia dan menambah sistem dalam pengawasan hulu migas. Nah, seandainya yang terjadi adalah seperti dulu Badan Koordinasi Pengawasan K3S waktu dulu ya itu terjadi, SKK Migas itu bisa jadi menjadi anak perusahaan Pertamina yang berbentuk BUMN, dan dia adalah BUMNK yang akan menjalankan pengawasan kontrak-kontrak di sektor hulu. Nah, itu sangat memungkinkan. Jadi bisa di bawah gitu Pertamina, ya? Pertamina EP, Pertamina Hulu, Pertagas, PGN, ada lagi yang namanya yang tadinya SKK Migas, BUMNK, Hulu Migas. Misalnya berbunyi begitu. Jadi sama sekali tidak baru, tapi di bawah holding Pertamina dibentuk BUMNK khusus untuk hulu migas. Nah, ini bisa yang mengawasi kontrak-kontrak migas. Jadi ini bisa menjadi opsi baru. Jadi BUMNK ini tidak melakukan eksplorasi dan eksploitasi langsung, ya, tapi dan karena yang melakukan anak perusahaan Pertamina yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi langsung sudah ada Pertamina Hulu dan Pertamina EP, ya. Dan beberapa dia mengawasi pelaksanaan kontrak saja, baik berupa BU dan BUT. Ya, kalau lapangan-lapangan Pertamina ya dia mengawasi anak perusahaan lain. Kalau non Pertamina dia mengawasi Chevron, mengawasi Exxon dan sebagainya. Tapi dia adalah anak perusahaan Pertamina Persero, bentuknya BUMN. Itu menurut saya mungkin yang akan menjadi juga salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah.
gitu. Jadi dibanding dengan BUMN sama sekali baru misalnya. Iya, itu mungkin lebih lebih mudah juga ya, lebih efektif juga dengan cara seperti itu kalau itu memang memungkinkan ya. Ya, Em, bisa. Oke, Mbak, aku mau tanya nih sebelum nanti sambil menunggu teman-teman, silahkan kalau mau bertanya. Ini Ini baru hubungannya dua sama. pasal, ada pasal lainnya. Masih ada banyak pasal lainnya. Oh ya udah boleh, silahkan di ini Oke, dulu. atau ada pertanyaan? Oke. Nah, setelah pasal 4A yang diselipkan yang merubah kelembagaan pembentukan BUMK khusus ya, di dalam pasal 5 berikutnya, di Pasal 5. pasal 5 ayat yang undang-undang lama hanya ada ayat 1 dan ayat 2 yang mendefinisikan dengan jelas kegiatan hulu dan kegiatan hilir ya. Di Omnibus Law yang baru ini kegiatan hulu dan hilir lebih dijabarkan lagi, jadi ada penambahan 2 ayat di dalam pasal 5 Undang-Undang Migas ya. Yang pertama bunyinya kegiatan usaha migas dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Jadi sekali lagi terma, sebagaimana kita bahas minggu lalu, perizinan berusaha itu juga ada di Undang-Undang Migas. Karena hampir semua Omnibus Law, semua terma perizinan, baru 2 kita bahas, itu memakai terma perizinan berusaha. Ayat 2, kegiatan usaha migas terdiri dari hulu dan hilir, ini standar. Ayat 3, kegiatan usaha hulu terdiri dari eksplorasi dan eksploitasi, penegasan seperti undang-undang yang lama masuk ke sini, dan kemudian ayat 4, kegiatan hilirnya dijabarkan, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Jadi di sini penambahan dan penegasan bahwa kegiatan usaha migas dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Jadi ini masuk ke dalam klaster perizinan berusaha, ya, bersama sektor-sektor yang lain, telekomunikasi dan sebagainya. Konteksnya adalah melakukan penyederhanaan perizinan, ya. Kemudian tujuannya menurut penyusunnya di beberapa dokumen yang kita temukan adalah untuk kegiatan hilir itu melakukan penyederhanaan ya. Hilir itu tadi distribusi ya, kalau hilir itu BBM itu hilir dan sebagainya ya. Nah, dan juga tujuannya untuk melakukan pengawasan yang dilakukan agar lebih ketat di sektor hulu ya. Jadi next, setelah pasal 5 ada lagi pasal 11. Nah, pasal 11 ini juga diklaim sebagai pelaksanaan dari putusan MK nomor 36 PUU 10 2012 ya, terkait dengan fungsi BUMN tadi ya. Di mana ada perubahan di dalam tidak ada penghapusan ayat. Jadi kalau ayat pasal 11 ada 3 ayat di dalam undang-undang sebelumnya yang mengatakan bahwa kegiatan usaha hulu kegiatan usaha hulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 di atas ya. Jadi ini pasal 11 menjelaskan pasal 5 tadi. Kegiatan usaha hulu di dalam sebagaimana disebut di dalam pasal 5 dilaksanakan oleh BU-BUT berdasarkan kontrak kerjasama dengan badan pelaksana. Nah, di pasal 11 perubahan Omnibus Law bunyinya berbeda. Ya, perubahannya adalah pemerintah selaku pemegang kuasa pertambangan sebagaimana dimaksud oleh pasal 4 tadi yang sudah kita sebutkan ayat 2 memberikan perizinan berusaha kepada setiap WK wilayah kerja kepada BU-BUT untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu migas. Jadi terma kontrak berdasarkan kontrak kerjasama ya itu dirubah menjadi perizinan berusaha gitu. Jadi sebenarnya ini agak dengan satu kata perizinan berusaha di setiap sektor itu bentuknya akan beda-beda. Nah di sektor migas ini bentuknya KKS, ya, tapi bunyi undang-undangnya itu perizinan berusaha gitu. Jadi mungkin mau menyamakan ya, menyamaratakan satu sektor dengan sektor lain dengan kata-kata perizinan berusaha. Menurut saya ini juga perlu dilihat dari segi rasa bahasanya gitu ya, seberapa apakah dianggap sebuah sektor yang sangat mudah atau bagaimana ya, mungkin kita lihat. Nah, kita lihat lagi ayat 2 di dalam pasal 11. Perizinan berusaha kepada BUMN khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan untuk melaksanakan kegiatan
hulu yang operasinya dilakukan secara sendiri. Nah, ini maksudnya adalah kalau BUMN khusus melakukan melakukan kegiatan usaha hulu migas yang dilaksanakan sendiri, ya, maksudnya ternyata memakai perizinan berusaha. Ya. Kalau tidak, kalau BUBUT di luar dari BUMNK, maka memakai terma kontrak kerjasama. Ini mungkin kita bisa cek di beberapa yang lainnya. Jadi penegasan perizinan berusaha itu adalah untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu yang operasinya dilakukan secara sendiri. Ya. Ini sebenarnya sedikit mirip dengan usulan PWYP beberapa tahun lalu tentang BUMN khusus. Nanti kita ini kan papernya ya terkait dengan itu. Ya, terus kemudian di dalam ayat 3 dan 4 Undang-Undang Lama yang menjabarkan sekitar 15 aspek di dalam KKS itu dihapus. Karena tadi di atas sudah ditegaskan ulang ya, saya kira itu tidak begitu signifikan. Di dalam pasal 11 ini signifikansinya adalah penegasan perizinan berusaha bagi wilayah usaha hulu migas yang dilaksanakan sendiri oleh BUMN. Jadi tidak perlu kontrak kerjasama, tapi dengan perizinan berusaha. Next, pasal 12. Pasal 12 ada 3 ayat di Undang-Undang Lama yang disederhanakan menjadi 2 ayat saja, yaitu wilayah kerja yang ditawarkan kepada BU atau BUT ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan pemerintah daerah. Nah, di pasal ini dihapus, diganti, yang dihapus pemerintah daerahnya ya. Okay. Jadi bunyinya wilayah kerja yang akan ditawarkan kepada BUMN khusus ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi tidak ada lagi kewajiban untuk berkonsultasi kepada pemerintah daerah. Ayat 2 ya dikatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan WK diatur dengan PP. Jadi cukup itu saja. Kalau di Undang-Undang Lama pasal 12 ini berbunyi penawaran WK sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh Menteri. Jadi itu dihapus. Penawaran WK oleh Menteri dihapus. Kemudian Menteri menetapkan BU-BUT yang diberi kewenang melakukan kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi WK sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Itu juga dihapus. Jadi konsisten dengan ayat di atas bahwa di sini tidak ada lagi banyak kata-kata Menteri. Jadi oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat definisinya di mana? Ada di pasal 1 tadi di atas. Adalah presiden ya. Jadi dihapus semua kata-kata menteri dan juga konsultasi untuk kontrak-kontrak baru penetapan wilayah kerja tidak lagi wajib dikonsultasikan kepada pemerintah daerah. Okay. Pasal 23. Pasal 23 ini ada penambahan ayat baru ya. Saya bacakan beberapa inti dari isinya. Nah, kegiatan usaha hilir sekarang yang hilir ya, yang sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Nah, izin usaha diganti oleh perizinan berusaha di Omnibus Law. Kemudian izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha migas dalam kegiatan usaha minyak bumi atau gas bumi sebagaimana dimaksud ayat di atasnya, yaitu untuk hilir terdiri dari usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga masih sama, hanya perizinan berusaha diganti dengan izin usaha diganti dengan perizinan berusaha. Kemudian ayat 3, setiap badan usaha dapat diberi lebih dari 1 izin usaha sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ini undang-undang lama. Di dalam undang-undang baru, perizinan berusaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya digunakan dengan peruntukan kegiatan usahanya. Artinya tidak boleh 1 perizinan berusaha dipakai untuk 2 atau 3 kegiatan yang berbeda. Ya, kalau di undang-undang berikut yang lama masih dibolehkan. Misalnya pengangkutan dan penjualan disatukan oleh 1 perusahaan di hilir. Itu dulu boleh. Kalau di dalam undang-undang ini 1 izin diperuntukkan hanya sesuai dengan maksudnya, ya. Kemudian ayat 4 di dalam pasal 23 yang baru Omnibus Law, permohonan perizinan berusaha sebagaimana
Halo teman-teman, tadi ternyata sudah waktunya sudah habis dari Instagramnya, jadi kita perlu bikin ulang. Tadi nggak ada peringatannya bahwa ini sudah selesai, biasanya ada. Maka saya mau undang lagi ke Mbak Mary. Silahkan teman-teman bergabung kembali. Tadi kita sudah di pertengahan membahas di pasal 23. Saya coba menghubungi Mbak Mary dulu supaya bisa bergabung kembali. Oke, ini Mbak Mary sudah bergabung lagi. Halo Mbak Mary. Mbak Mary, Halo, maaf. keputus ya. Tadi kita sudah limitnya di Instagram. Biasanya itu ada peringatannya gitu, tapi tadi nggak ada peringatan, jadi tiba-tiba mati. Jadi kita lanjutkan aja. Ini mumpung teman-teman juga udah mulai masuk lagi. Tadi itu masih lagi dibahas Tinggal dua pasal pasal, 23. tinggal dua pasal. Oke. Tadi itu lagi dibahas Ya, pasal tinggal 23. dua pasal lagi. Mengenai permohonan. Kalau ada pertanyaan, ya tinggal dua pasal lagi sih. Oke. Kalau mau dilanjut atau ada pertanyaan? Tadi ada pertanyaan, cuman hilang. Nanti kita tunggu lagi. Jadi inti dari pasal 23, kita tunggu dulu. Tadi ada berapa terputus Iya. ya? Oke. Atau inti dari, saya ulang Ya. sedikit, inti dari pasal 23 ini di sektor hilir menegaskan kembali tentang usaha hilir mencakup apa saja, dan memang di dalam usaha hilir ini tidak lagi diperbolehkan satu perusahaan melakukan kegiatan dua hilir, ya. Jadi dia kegiatan berusahanya, izin usahanya yang diganti dengan perizinan berusaha itu difokuskan hanya untuk kegiatan hilir. Apakah dia pengangkutan, apakah dia penyimpanan ataupun usaha niaga. Oke. Silakan Mbak Mary. Kepada teman-teman, dipersilahkan kalau ada pertanyaan, respon, atau apapun bisa langsung diketik di kolom komentar ataupun mengajukan video jika ingin bergabung dengan kita. Saya persilahkan. Jadi kita tadi sejauh ini kita udah membahas banyak pasal, dari mulai pasal 1, kemudian pasal 4, kemudian pasal 5, pasal 12, kemudian sekarang nih sedang masuk pasal 23. Ini pasal 23 ini tadi sebagaimana Mbak Mary menjelaskan, itu berkaitan dengan permohonan di sektor hilir. Sebentar. Ada Mas Ari yang mau bergabung, boleh? Halo Mas Ari. Mas Ayubi. Ya, silakan Mas Ari. Ya, menarik sebenarnya tadi bicara soal kelembagaan ya. Cuma saya kok melihat bahwa Omnibus Law dalam kaitannya kelembagaan, dalam arti pengganti BP Migas, saya justru melihat Omnibus Law itu justru menimbulkan ketidakpastian. Kenapa ada potensi menimbulkan ketidakpastian? Karena tidak jelas disebutkan apakah pengganti, disebutkan hanya BUMN khusus, tapi apakah BUMN khusus itu Pertamina atau SKK Migas yang
itu juga dijelaskan. Artinya sebenarnya Omnibus Law ini berpotensi menimbulkan tidak menjawab apa yang diinginkan oleh tujuan dari Omnibus Law itu sendiri. Kan tujuan dari Omnibus katanya itu adalah agar ada kepastian hukum. Tapi dengan menyebutkan ada BUMN khusus, tapi tidak jelaskan apakah itu pengganti Pertamina atau SKK Migas yang berganti, justru itu tidak pasti. Itu sih dari saya sih. Artinya ketika nanti misalnya ini disahkan, kemudian masih belum jelas apa, ya itu justru di situ ya terjadi Kak. Iya. Artinya tidak sesuai apa yang menjadi tujuan awal terkait dengan kepastian hukum. Iya betul. Ada lagi Mas Ari? Sementara itu sih saya. Saya tadi pengen mengundang kalau di sini masih ada, sebentar. Masih ada Pak Ananda dari Asosiasi Migas, mungkin akan menarik kalau ikut bergabung dengan kita. Tadi sempat di-mention juga. Karena ini sambil kita menunggu mungkin ada kendala teknis, Mbak Mary. Jadi tadi ada pertanyaan menarik dari Mas Ari bahwa Omnibus Law ini yang digadang-gadang oleh pemerintah diluncurkan untuk untuk memberikan kepastian hukum yang baru di Indonesia, tapi justru terlihat menimbulkan ketidakpastian dengan tadi misalnya dalam konteks migas ingin membentuk BUMK baru yang kalau misalnya tapi dijelaskan bahwa akan dibentuk tapi tidak jelas apa bentuknya kayak gitu. Nah, sebenarnya hal kayak gini juga terjadi di RUU lain, di sektor lain, terutama misalnya di pertambangan minerba ada beberapa juga seperti yang tadi Mbak Mariati sebut mengenai pemberian frasa, pembedaan frasa, sebentar, ya. Pemberian frasa itu juga ada yang berubah, kemudian bagaimana penarikan kewenangan pemerintah daerah yang diambil juga, itu juga terjadi di sektor lain, dan bahkan kalau di migas ini tadi menteri pun sudah dialihkan lebih tersentral ke presiden. Nah ini Mbak Mariati sudah mulai bergabung lagi, kita akan menunggu. Tadi sudah banyak ada pasal-pasal yang disebutkan. Kita masih masuk pasal ke-23, ini mengenai permohonan di sektor hilirnya. Mbak Mariati apa sudah bisa tersambung? Kepada rekan-rekan yang masih menonton, saya persilahkan lagi untuk memberikan pertanyaan. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan, saya catat juga. Tinggal nanti menunggu Mbak Mariati untuk bergabung. Halo. Selamat datang kepada rekan-rekan yang sudah hadir. Kita masih ada waktu mungkin 15 menit lagi sebelum bincang sore ini kita akhiri. Tapi saya masih menunggu Mbak Mariati. Seperti agak kesulitan. Halo Mbak Mariati. Apa sudah bisa bergabung? Sebentar. Halo Mbak Mariati. Halo, sorry keputus tadi. Iya, tapi Mbak Mariatinya belum kelihatan nih, atau gimana ya? Iya, kenapa? What happened? Oh, di Camera ini Twitter. ya.
kameranya. Ah, Iya, iya. putus ya Mbak? Iya, oke. Oke, nggak Tadi apa-apa. udah ada Mbak dilanjut. untuk Tadi saya sudah mencatat ada beberapa pertanyaan, tapi silakan Mbak Mary lanjut dulu ke pasal 23. Oke, kalau pasal 23 tadi sudah, sekarang pasal 25. Jadi ada lagi dua pasal, Oke. pasal 25 dan pasal 50. Ya, kita lanjut lagi di pasal 25. Pasal 25 ini terutama berkaitan dengan sanksi, ya. Kalau di pasal 25 Undang-Undang Lama dikatakan bahwa pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, membekukan kegiatan atau mencabut izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 berdasarkan adanya beberapa delik-delik pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap salah satu persyaratan dalam izin usaha, pengulangan pelanggaran atas pelanggaran izin usaha, tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang ini, dan seterusnya. Nah, kemudian di dalam ayat 2-nya di pasal 25 ini dikatakan sebelum melaksanakan pencabutan izin usaha, pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu kepada badan usaha untuk meniadakan pelanggaran yang telah dilakukan. Jadi bisa diberikan peringatan pertama, kedua, dan sebagainya. Di dalam Omnibus Law, pasal ini ditegaskan kembali bahwa pemerintah dapat memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran salah satu persyaratan yang tercantum di dalam perizinan berusaha. Jadi ditegaskan pelanggaran sanksi administratif. Oke. Ayat 1 bagian B dikatakan sanksi administratif diberikan bukan hanya jadi tadi sanksi administratif diberikan atas dua hal. Pelanggaran salah satu persyaratan yang tercantum di dalam perizinan berusaha dan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Jadi kayaknya sama ya dua ayat ini. Apa bedanya? Jadi pemerintah dapat memberikan sanksi administratif terhadap dua, saya ulangi, pelanggaran salah satu persyaratan yang tercantum di dalam perizinan berusaha, dan yang kedua tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Ini kalau melanggar terhadap persyaratan sebenarnya intinya tidak memenuhi syarat ya, tapi diberikan hanya sanksi administratif ya. Tapi kalau di pasal 25 tadi bisa dicabut izinnya. Nah, ini dia. Mengalami degradasi atau penurunan tingkat pemberian sanksi gitu ya. Ya, makanya memang bernama memberikan kemudahan gitu, karena memberi sanksi pun juga ini ya terlalu masih lemah gitu, terlalu ringan. Nah, ayat 2 di dalam Undang-Undang Omnibus Law, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan PP. Jadi ini adalah pelonggaran baru di dalam pemberian sanksi atas pelanggaran persyaratan perizinan berusaha. Kalau di pasal 25 Undang-Undang Migas lama dicabut ya, yang didahului oleh peringatan, kalau di pasal 25 hanya diberikan sanksi administratif. Jadi tidak dicabut. Jadi mungkin kita bisa bayangkan kalau nggak dicabut itu sangat tidak tegas gitu sanksinya. Yang kedua, dan ini juga akan diatur dalam PP. Jadi memang sangat diberi keringanan ya. Ya. Nah, kemudian di pasal 50 ya, kita selesaikan sampai akhir. Di dalam pasal 50, masih ada dua deh, 50, masih banyak ya. 50 sampai malam nih. Pasal 50 terkait dengan PPNS ya, terkait penyidik ya, penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, PPNS, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha migas ya, diberi wewenang khusus sebagai penyelidik sebagaimana dalam Undang-Undang 1981 tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak bumi. Seperti itu bunyi pasal 50 dan seterusnya. Kewenangan PPNS juga dijabarkan, ada beberapa poin sampai poin H, dan juga ada ditegaskan
PPNS ya sebagaimana dimaksud memberitahukan dimulainya penyidikan perkara itu kepada polisi ya, kemudian penyidik sebagaimana dimaksud wajib menghentikan penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud tersebut tidak cukup bukti, jadi syarat-syarat untuk dihentikan kasusnya, dan juga pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Itu di pasal 50 Undang-Undang Migas. Di pasal Omnibus Law perubahannya adalah ya kurang lebih menegaskan, lebih mensimplifikasi beberapa narasinya, disederhanakan dengan mengacu kepada KUHP tentunya untuk melakukan penyidikan tindak pidana, dan kemudian beberapa fungsi cakupan kewenangan dari PPNS ditambah. Kalau di undang-undang sebelumnya itu ada sekitar poin A sampai H, tapi di sini sampai poin O. Jadi banyak sekali. Beberapa perubahan penambahannya misalnya sudah dibolehkan untuk melakukan perekaman ya, kemudian pengambilan alat bukti, kemudian penghentian proses penyidikan dan sebagainya, dan melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku. Nah ini melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku itu tafsirnya banyak banget ya. Jadi memang di sini sebenarnya ada banyak peluang di mana PPNS bisa melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindakan-tindakan yang lebih. Nah, mungkin bagi pelaku usaha ini juga jadi tanda tanya ya. Ini apa saja sih kewenangan PPNS di industri migas ini? Ini terutama juga kalau saya lihat di dalam permasalahan sektor hilir, misalnya penyelundupan BBM, itu banyak kasusnya. BBM bersubsidi beralih ke BBM non subsidi, kemudian penumpukan BBM dan sebagainya, menjual tidak sesuai harga ya, bukan hanya minyak misalnya LPG dan sebagainya, itu banyak sekali kasusnya. Mungkin tujuannya adalah untuk menegakkan aspek ini. Kemudian di dalam ayat berikutnya, kalau di undang-undang sebelumnya ada 5 ayat, di sini juga kurang lebih ada 5 ayat, jadi inti perubahannya adalah penambahan kewenangan dari PPNS. Saya lanjutkan sedikit, pasal 53. Sudah ada pertanyaan? Biar saya tidak. Jadi, mau saya sampaikan sekarang, Mbak? Boleh? Ya, boleh, jeda dulu. Nah, jadi sebenarnya sih ini, mungkin karena kalau tadi ya kita tangkap ya, ada beberapa pasal yang kayaknya di saat pemerintah menganggap Omnibus Law ini sebagai jawaban untuk lebih memberi kepastian hukum, tapi kalau dilihat ditelisik pasalnya tadi sebagaimana Mbak Mary menjabarkan, justru sebenarnya lebih tidak memberi kepastian hukum. Salah satu contohnya itu tadi berkaitan dengan yang disebut akan membentuk atau menunjuk BUMN, tapi tidak jelas ini seperti apa kayak gitu. Terus juga dan lainnya tadi juga misalnya sebentar, soal apakah Omnibus Law ini yang menyasar sektor migas ya, itu dilakukan karena dianggap migas, undang-undang migas yang sekarang sudah tidak relevan lagi dengan untuk menjawab tantangan-tantangan hari ini. Nah itu seperti apa Mbak Mary melihatnya? Kalau saya melihat, kalau kita berkutat pada persoalan kelembagaan, mungkin perlu ada kajian yang lebih dalam. Apakah kinerja migas kita masalahnya adalah karena problem kelembagaan, atau justru pada problem misalnya pengawasan, ya? Atau misalnya ternyata problemnya memang kurang investasi di dalam menemukan eksplorasi, atau misalnya di dalam pengawasan kontrak kerjasama, production sharing kontrak, tidak cukup membuat industri ini attractable gitu, jadi tidak cukup atraktif gitu misalnya ya, itu. Atau kita sebenarnya punya persoalan itu lebih banyak di hilir gitu, di hilir terutama terkait dengan ketahanan energi ya, karena defisit fiskal kita yang ketergantungan pada impor minyak mentah maupun impor BBM dan juga LPG itu juga sudah membebani fiskal gitu.
apakah penyelesaiannya adalah dengan melakukan perubahan kelembagaan di hulu? Nah, itu pertanyaan besar sebenarnya. Ya. Kenapa yang tidak kita reformasi itu justru juga kelembagaan di hilir? Seperti itu. Di hilir ada problem misalnya tumpang tindihnya distribusi gas, sehingga bagaimana industri merasa mendapatkan harga gas yang affordable, misalnya seperti itu. Lebih mahal misalnya kalau dibanding dengan Singapura atau dengan Thailand dan beberapa negara lain misalnya, padahal kita penghasil gas yang cukup besar misalnya itu. Apakah pengawasan K3S-nya yang perlu efektif? Misalnya pengawasan ini juga meliputi kalau ingin affordable secara harga, apakah kita harus melakukan renegosiasi terhadap harga-harga gas di hulu misalnya agar affordable? Apakah 6 MMBTU per 6 US dollar per MMBTU dari gas bumi itu juga affordable buat industri misalnya seperti itu. Jadi sepertinya kita banyak berkutat di sektor hulu karena menurut dugaan saya dianggap hulu ini banyak lahan basah dalam tanda kutip sebagai rent seeking karena pendapatan negara secara langsung PNBP-nya itu hampir 200-an triliun ke atas gitu ya, cukup besar gitu. Sementara di hilirnya sendiri kita melakukan impor loh terhadap crude oil yang nilainya juga ratusan triliun seperti itu. Nah mungkin saya khawatir kalau kita terlalu mengobok-obok di hulu hanya karena dugaan saya adalah rent seeking, itu tidak membuat investasi di sektor hulu ini cukup attractable. Yang kedua, di sektor hilir itu adalah kita terjebak pada fossil fuel energi dan fossil fuel pada fossil fuel trap. Jadi bahan bakar yang terjebak pada fosil gitu. Contohnya adalah bensin dan bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, itu bagaimana agar harga bahan bakar minyak itu terjangkau? Saya kira itu juga jadi tantangan. Tidak adanya illegal distribusi atau penyalahgunaan subsidi di dalam BBM itu sangat penting. Nah, kenapa tidak reformasi kelembagaan kita juga lakukan di sektor hilir? Gitu. Oke. Tapi artinya Mbak sebetulnya ya tadi dari rancangan Omnibus Law ini sudah yang menjawab tantangan di hilir ya. Kalau tadi Mbak Mary bilang bahwa kayaknya terlalu berfokus di hulu, bagaimana dengan hilirnya tadi? Kalau dilihat dari pasal-pasal tadi, apakah sudah menjawab tantangan hari ini? Apalagi di mana ya kita melihat Indonesia sebagai pengimpor minyak juga gitu. Gimana tuh? Enggak begitu. Jadi agak jauh antara permasalahan dengan address-nya gitu. Jadi Omnibus Law ini saya lihat lemah sekali untuk menyelesaikan persoalan hilir. Kalau ingin menyelesaikan persoalan hilir lebih progresif misalnya, kita bisa memperkuat bagaimana BPH Migas di sektor hilir itu meningkatkan pengawasannya terhadap ketertiban industri di sektor hilir. Misalnya ya kemarin di Korsub Energi bersama KPK ada banyak sekali pelaku usaha di sektor hilir yang tidak misalnya patuh di dalam membayar beberapa tarif atau tidak cukup transparan dari sisi good governance-nya, atau beberapa pemegang izin di sektor hilir juga waktu itu kejadiannya tidak banyak yang melapor kepada BPH Migas dan sebagainya. Nah itu mudah-mudahan dengan Korsub kemarin sudah cukup banyak peningkatan gitu ya untuk perbaikan. Nah transparansi di sektor hilir juga perlu dilakukan terhadap impor minyak ya. Jadi kalau di hulu kita melakukan transparansi pada berapa nilai lifting yang dijual di dalam negeri untuk DMO maupun untuk ekspor oleh K3S maupun oleh Pertamina, di sektor hilir kita harus melakukan transparansi pada kebutuhan minyak kita sebenarnya berapa di dalam impor ya, baik impor maupun dari Pertamina. Dan yang kedua harga impor dan impor minyak mentah gas, dan juga apakah bisa kita lepas dari impor itu. Nah, saya kira kehadiran kemarin cukup kontroversial bagaimana Pak
Ahok ya untuk masuk di struktur Pertamina, itu seharusnya dengan track record beliau yang misalnya dulu ya waktu di Jakarta tegas mendorong transparansi, itu bisa diikuti oleh transparansi dari sisi impor, karena tim tata kelola reformasi migas yang diketuai Pak Faisal Basri dan beberapa pengamat lalu sudah merekomendasikan untuk melakukan reformasi petral. Nah itu juga harus diikuti oleh transparansi trading dari crude oil dan juga gas seperti itu. Oke. Boleh dilanjut Mbak, kalau memang masih ada pasal, kita masih ada waktu berapa menit, 4 menit mungkin. Oke. Pasal 53 ini hanya menegaskan beberapa pelanggaran sanksi selain denda dan juga sanksi pidana ya dan sebagainya. Kemudian saya melihat kalau di dalam pasal 53 undang-undang sebelumnya itu sangat rinci jenis-jenis pelanggarannya, bahkan banyak sekali denda-denda maksimum yang dilakukan, yang diatur di sini. Nah, tapi di pasal 53 itu hanya tinggal 3 ayat saja. Jadi sangat memang disederhanakan gitu, diperjelas. Di bagian ya. Iya, betul. Hanya pidana penjara 5 tahun disimplifikasi. Ya, kalau tadi banyak sekali dijabarkan. Nah, di sini juga setiap orang yang melakukan kegiatan usaha hilir tanpa perizinan berusaha dikena sanksi administratif. Lagi denda paling tinggi 60 miliar dan sebagainya. Kemudian pasal 64A. Nah, ini ada pembentukan norma baru. Jadi seperti pasal 4 tadi. Sebelum terbentuknya BUMN khusus. Nah, ini ternyata dijelaskan di sini. Di sini ya. Kegiatan usaha hulu migas tetap dilaksanakan berdasarkan kontrak kerjasama antara SKK ya, antara kerja khusus SKK migas dan BUT. Ini pasal terkait dengan transisi ya, pasal peralihan ya. Kemudian kegiatan usaha hulu migas berdasarkan KKS ya tetap berlaku yang selama ini ada. Ini memberikan kepastian bahwa kalau berubah lembaganya berarti KKS-nya kontraknya masih berlaku sampai jangka waktunya. Kemudian berikutnya SKK migas tetap melaksanakan tugas sebelum terbentuknya BUMNK. Jadi ini memberikan kepastian kelembagaan sebelum terbentuk yang baru. Nah, dengan terbentuknya BUMNK, maka semua hak dan kewajiban serta akibat yang timbul terhadap SKK ya kepada pihak lain, dalam hal ini adalah BUT yang berkontrak migas dengan SKK, itu beralih hak dan kewajibannya. Ini menegaskan terjadinya peralihan atau take over. Kemudian yang kedua, kontrak lain yang berkaitan dengan KKS sebagaimana dimaksud di atas tersebut beralih kepada BUMNK. Jadi ini peralihan. Kemudian semua kontrak sebagaimana dimaksud tersebut tetap berlaku sampai berakhirnya kontrak. Jadi tidak ada perubahan periode kecuali kedua belah pihak melakukan amandemen yang disetujui oleh kedua belah pihak. Kemudian hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak, perjanjian atau perikatan selain sebagaimana dimaksud yaitu KKS yang dilaksanakan oleh SKK migas tetap dilaksanakan, hak dan kewajibannya tetap dilaksanakan SKK migas sampai terbentuknya BUMNK. Jadi ini pasal peralihan untuk proses transisi itu. Sekian. Jadi sampai pasal 64A. 64. Ya, ini memang sebagai perubahan di kelembagaan dan perizinan. Iya. Artinya memang kalau tadi di sektor migas ini, terutama perubahan terbesar itu dari segi kelembagaan ya. Dan itu yang memang masih terus menjadi perbincangan sampai saat ini. Tadi udah diberikan juga analisis mengenai tadi disinggung juga soal frasa perubahan frasa yang sepertinya itu sama dengan di sektor ini minerba ya Mbak ya. Ya. Di sektor minerba juga kemarin kita sudah bahas ada perubahan dari frasa yang memungkinkan menyamaratakan gitu perizinan atau tata kelola di SDA di kita. Nah,
Tapi artinya ini simplifikasinya cukup besar Mbak ya ke depan kalau kita bicara soal tata kelola migas di masa depan nih di Indonesia ini gimana? Dengan adanya draft yang seperti itu. Kalau di sektor migas tidak banyak pasal yang berubah, ya. Yang perubahan terutama beda banget dengan di Minerba. Kalau Minerba itu ada terkait penerimaan negara, kewajiban hilirisasi, dan lain-lainnya. Kalau di sektor migas lebih berfokus pada bentuk kelembagaan dan perizinan berusaha, dan tadi penegasan kekuasaan menteri kepada lebih kuat oleh presiden, dan juga dihilangkannya konsultasi kepada pemerintah daerah sebelum memberikan izin. Nah, saya ingin mengulas sedikit yang terakhir. Dampaknya adalah daerah akan semakin merasa ditinggalkan, meskipun sangat berbeda dengan Minerba yang melakukan desentralisasi perizinan sebelumnya melalui Undang-Undang Pemda. Di migas dari awal memang sudah sangat sentralistik dan tidak ada peran banyak Pemda. Peran Pemda di Undang-Undang lama itu ada pada konsultasi penetapan WK, kemudian pemberian participating interest, hak participating interest 10% kepada pemerintah daerah penghasil, dan juga proses konsultasi sebelum penetapan WK dan termasuk konsultasi dalam POD kalau tidak salah di dalam beberapa sub bahasan ayat di pasal di Undang-Undang 22 2001. Nah, di Undang-Undang Omnibus Law ini sama sekali lagi dihilangkan peran pemerintah daerah. Nah, mungkin perlu ada penjelasan dan sosialisasi yang lebih lagi kepada pemerintah daerah, karena aspek partisipasi masyarakat dan pelibatan masyarakat lokal di dalam industri migas bagaimanapun juga cukup demanding. Jadi masih menjadi satu aspek yang harus diperhatikan. Kalau misalnya perizinan ingin disentralisasi atau memang kontrak kerjasama sudah ada kewenangan di pemerintah pusat, alangkah baiknya kalau pemerintah daerah ya di dalam PP-nya nanti lebih juga diberi ruang untuk memberikan aspirasi dan apa perannya di dalam industri migas ini. Contohnya adalah misalnya mengutamakan pengembangan ekonomi lokal. Nah, itu juga kita memerlukan pemerintah daerah untuk melakukan contingency plan di dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Kita perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah. Mengembangkan community development dan CSR itu perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah. Nah, mungkin perlu diakomodasi di dalam PP-PP-nya kalau memang tidak ingin memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Beda halnya dengan sektor Minerba, saya pikir, karena industri ini memang sangat besar, kritikal, dan beberapa dampak pembukaan lahan, kemudian hutan dan sebagainya, to some extent tidak semasif bagaimana industri batubara dan industri mineral, ya, dengan ekspansi daratan yang cukup luas. Tapi di industri oil and gas juga menurut saya ada beberapa standar good mining practices yang harus dipatuhi oleh kontraktor, ya, baik BUMN dan non BUMN, dan jika tidak, mekanisme kontrol melalui standar-standar tersebut cukup bagus dibanding misalnya Minerba, karena Minerba banyak sekali usaha menengah ke bawah yang mungkin agak susah untuk mengawasi, sehingga Minerba kalau saya sarankan tetap ada peran kewenangan yang jelas dari pemerintah daerah karena pengawasannya membutuhkan pemerintah daerah. Itu. Ya. Itu dia tadi sarannya. Berarti artinya memang ini masih perlu dikaji lebih jauh Mbak ya, lebih dalam ya. Bagaimana tadi kalau dilihat pasal per pasal, apalagi sebenarnya kalau menyangkut ya mau dibawa kemana misalnya migas kita ini. Iya. Karena ini berkaitan di gimana tata kelola kita ke depan. Nah Mbak, ini berhubung waktunya sudah mau maghrib, ini di tempat saya sudah gelap. Kita tadi berdiskusi, saya mau nyalain dulu sebentar. Kita berdiskusi dari siang sampai gelap lagi. Tapi nggak apa-apa, ini seru, menarik tadi bahasannya, karena memang seperti saya bilang belum banyak yang bicara soal migas ini, padahal ya dia sebagai sektor strategis
bagi perekonomian kita di Indonesia. Harusnya kita ya sebagai publik juga harus bisa memberi perhatian juga ya, karena kalau enggak ya khawatir nanti akan ada problem kan, apalagi kalau kita melihat bagaimana kesiapan pemerintah saat ini, terus gimana problem belum di kelembagaan, tadi juga penegakan hukumnya seperti apa, terus belum nanti sebenarnya ngomong bicara soal kontrak ini Mbak, bagi hasil tuh yang mungkin itu perlu sedikit yang soal gross split itu Mbak ya, itu gimana tuh Mbak? Yang tidak ada perubahan sih di dalam pasal-pasal terkait karena memang di undang-undang lama tidak juga ditegaskan bahwa model kontrak kerjasama kita harus PSC atau harus kontrak bagi hasil, tapi kontrak bagi hasil adalah salah satu opsi. Dan kalau sekarang PSC-nya itu bermodel gross split, kalau dulu pakai PSC model cost recovery, menurut saya juga tidak perlu diatur secara eksplisit juga di undang-undang. Jadi memang tidak diubah juga nggak masalah, dan mungkin nanti boleh dijelaskan juga di PP ya, peraturan pemerintah gitu, atau seperti apa gitu, karena mungkin sama peran DPR ya. Apakah DPR di dalam rakor-rakor gitu, apakah dia jika tidak ditegaskan modelnya di dalam PP, misalnya gross split, tidak perlu juga di undang-undang karena nanti juga terlalu teknis gitu. Di PP cukup diberi juga kejelasan bagaimana mekanisme pengawasannya, terus kemudian karena memang PP, karena memang kalau kemarin cross split itu pakai permen ya, permennya cukup detail, itu ada syarat dan ketentuan gitu. Jadi kalau kandungan CO2-nya beda, itu split rumusnya juga udah beda gitu. Jadi memang sangat teknis sih. Tapi perlu juga DPR melakukan pengawasan terhadap gross split. Jadi either misalnya ada keluhan terkait dengan pelaksanaan gross split, karena gross split itu dalam konteks keadilan ekonomi itu adalah bagaimana negara mendapatkan benefit yang worth it gitu, yang cukup secara ekonomis menguntungkan negara, dan kalau istilahnya kalau kami di Public Statement mengatakan sebagai the best deal negotiation gitu. Jadi inti dari negosiasi atau kontrak-kontrak pertambangan sebelum ditandatangani tersebut adalah bagaimana perhitungan splitnya dan bagaimana hak dan kewajiban itu diatur dan dilaksanakan, termasuk kewajiban lingkungan, kewajiban sosial, kemudian kewajiban pasca tambang, pemanfaatan ekonomi dalam negeri, dan sebagainya. Seperti itu. Sip. Terima kasih banyak Mbak, ini sangat komprehensif. Saya kira kalau kemarin kita sudah membredeli tentang yang minerba, kali ini migas, dan ternyata sebenarnya kalau di tadi ya cukup banyak juga Mbak ya. Cuma memang mainnya adalah tadi selain kelembagaan, kemudian tadi apa lagi ya, soal pengendalian kewenangan Mbak ya. Ini sama seperti di semua sektor, di mana kewenangan pemerintah daerah yang mau ditarik seperti itu. Sepertinya memang semangat presiden itu benar-benar tertuang dalam RUU Omnibus Law ini, dan ya dengan itu sebenarnya kita banyak pihak bilang ya dengan kayak gitu harusnya perlu perlu dikaji lagi, karena ini menyangkut soal ya filosofis kita juga ya sebagai demokrasi di era otonomi, gimana kita memandang pemerintah daerah kalau misalnya kewenangannya tidak ada, ya kita akan jadi ada problem juga nanti gimana di pengawasannya, karena pemerintah daerah yang paling dekat ketika misalnya bicarakan soal tata kelola ataupun operasionalnya nanti di daerahnya masing-masing kayak gitu. Nah, saya kira sekian Mbak. Kalau aku boleh lagi, boleh? Iya, poin sedikit tentang pemerintah daerah, karena bagi daerah penghasil dana bagi hasil migas itu sangat signifikan bagi pendapatan mereka. Jadi kayak denyut nadi APBD. Nah, kalau mereka semakin tidak tahu atau tidak terlibat, atau mungkin di sektor migas ini kurang transparan, itu akan menimbulkan tanda tanya karena tidak semua perencanaan daerah mampu mengantisipasi volatilitas harga minyak dan sebagainya. Nah, mungkin beberapa indikator dari DBH migas perlu ditransparankan, misalnya harga minyak, berapa produksinya, dan sebagainya. Dan saya kira selama ini sudah ada rekonsiliasi ya dari pusat dan daerah
Dan yang perlu lagi adalah peran di dalam bagaimana mengembangkan ekonomi, multiplier efek ekonomi dari industri migas bagi masyarakat lokal. Itu sangat penting sekali. Ya, betul. Oke, terima kasih Mbak Mary sekali lagi untuk waktunya minggu ini. Dan saya ingin berterima kasih juga kepada penonton yang masih setia menyimak diskusi kita. Mau tutup? Oke. Ya, gitu Mbak. Ini banyak sih dari tadi yang sudah bergabung. Dan pertanyaan juga sudah dijawab semua. Jadi mungkin kita nanti bisa membahas lagi setiap minggu seperti ini. Sore-sore. Jadi lebih enak ngobrol, lebih santai. Teman-teman nanti bisa tunggu kabar selanjutnya dari kita. Dan karena memang kita lihat Omnibus Law ini masih terus bergulir, jadi ya perlu kita kawal terus seperti apa. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita. Dan nanti biasanya kita juga diskusi bisa via Zoom juga. Terakhir kita diskusi via Zoom ataupun dari YouTube. Nanti bisa di-subscribe juga. Jadi terima kasih sekali lagi. Kita ketemu nanti lagi Mbak ya. Iya. Kita ngebahas soal ini. Terima kasih banyak Mbak Mary dan sama. rekan-rekan. Selamat sore semuanya. Sampai ketemu teman-teman. Ya.